Kalau ada seorang perempuan muslimah, ada yang datang minta lamar gitu ya. Namanya di dalam Islam khitbah. Ada yang meminta dia untuk jadi istri. Sedangkan dia merasa, saya tuh belum solehah gitu ya. Jadi saya tolak gitu maksudnya ya. Oke, jadi gini. Tidak ada satupun orang yang ditanya, sudah siap nikah belum? Jawabannya siap. Ada. Saya juga ditanya, udah siap belum? Saya bilang, ya siap gak siap lah. Lah kenapa? Karena kita belum pernah nikah. Paham gak sih maksudnya? Lah kita belum pernah nikah. Terus gimana kita tahu kita siap atau tidak? Yang kita sudah tahu pasti, kita sudah menyiapkan. Dengan belajar, dengan nanya-nanya pada orang yang sudah nikah, dengan kemudian memahami Islam, dengan ngatur emosi, dan seterusnya. Tapi persiapan kita mau seperti apapun, tidak ada orang yang ketika ditanya sudah siap nikah belum, jawabannya sudah. Kalau ada yang datang ke kita, lalu minta kita untuk jadi istrinya, atau ada yang datang ke anak kita, minta anak kita untuk jadi pasangannya, yang perlu kita lakukan bukan fokus ke kita, tapi fokus ke dia. Jelas? Fokus ke dia. Kenapa dia harus jadi suami kita? Nah, Mbak mulai fokus tuh ke laki-lakinya. Dia soleh atau tidak? Ataukah dia kebiasaannya seperti apa? Dia bisa diajak komunikasi atau tidak? Bagaimana keluarganya? Karena saya sudah kasih tahu kan ya, yang menyebabkan perceraian apa? Ketika di survei di pengadilan perceraian itu ada 3 yang paling besar. 1, kekurangan ilmu dan emosional. Jadi tidak bisa ngatur emosi karena kurang ilmu. Yang kedua, finansial. Itu yang paling banyak terjadi kegagalan pernikahan. Yang ketiga, orang ketiga. Siapa itu orang ketiga? Bisa jadi Pil, pria idaman lain, bisa jadi Will, wanita idaman lain, atau mertua. Jelas? Atau siapa? Mertua. Ini serius. Ini sudah diteliti sama orang pengadilan perceraian. Maka tanyalah tuh, penghasilannya dari mana? Kamu sudah punya nafkah atau belum? Tanya tuh, nafkahnya dari mana? Alhamdulillah sekarang saya ngajar. Saya ngajar jadi apa? Saya ngajar di dosen di universitas ini. Ya tapi yang jelas harus ada nafkahnya. Karena nikah itu memang di dalam Al-Quran dikatakan wabima anfaqu min amwalihim. Yaitu adalah laki-laki yang bisa menafkahi. Kan gitu kan ya. Itu yang berikutnya apalagi ditanya. Ibumu gimana? Coba lihat dia dengan ibunya sudah selesai atau belum. Jangan sampai Anda nikah orang laki-laki ini belum selesai sama keluarganya. Alias belum bisa mendudukkan ini. Ini keluarganya, ini keluarga barunya. Ini adalah istrinya, ini adalah ibunya. Bukan saya suruh untuk ngelawan orang tua, bukan. Tapi laki-laki tidak bisa menjadi laki-laki sebelum dia bisa buat senang ibunya dan bisa buat senang istrinya. Paham sampai di sini? Nggak boleh dikalahkan salah satu. Orang satunya itu adalah surga kita, satunya itu tergantung kita surganya. Paham nggak maksudnya? Jangan disuruh milih.